Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Adapun lokasinya adalah di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Adapun raja-raja pendiri kerajaan Kutai. Yang pertama, Maharaja Kudungga. Raja Kudungga adalah raja pertama di kerajaan Kutai. Raja Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku, tetapi dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja. Raja kedua yaitu Maharaja Aswawarman. Aswawarman merupakan raja kedua kerajaan Kutai, yang juga merupakan anak dari Kudungga. Aswawarman diberi gelar Wangsakerta, yaitu pembentuk keluarga. Diduga arti Wangsakerta dalam prasasti Yupa merujuk pada keluarga yang sudah berbudaya India, antara lain ditandai dengan nama yang berbau India. Raja yang ketiga adalah Maharaja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan penguasa kerajaan Kutai yang terbesar dan memeluk agama Hindu Siwa. Ia kerap disamakan dengan Dewa Matahari karena sangat dekat dengan kaumnya, mulai dari rakyat biasa hingga golongan Brahmana yang datang ke Kutai. Pada aspek politik, kerajaan Kutai mengalami perubahan sistem pemerintahan. Semula, Raja Kudungga, pendiri kerajaan Kutai dan masyarakat sekitar menganut sistem kesukuan yang mana Kudungga sendiri berperan sebagai kepala sukunya. Namun, usai berdirinya kerajaan Kutai, sistem pemerintahan pun berubah menjadi monarki dan menganut agama Hindu, sehingga sejumlah aturan masyarakat disesuaikan dengan agama Hindu. Kehidupan masyarakat kerajaan Kutai pada aspek lainnya. Selain dari segi budaya, aspek kehidupan lain dari kerajaan Kutai juga menarik. Adapun sejumlah bentuk kehidupan masyarakat kerajaan Kutai dari aspek lainnya seperti 1. Kehidupan ekonomi. Salah satu aspek kehidupan kerajaan Kutai yang menarik adalah dari segi ekonomi. Masyarakat kerajaan Kutai hidup di dekat Sungai Mahakam. Hal ini tentu menguntungkan masyarakat, terlebih lagi dari segi pertanian. Tak hanya itu, wilayahnya juga berada dekat dengan jalur perdagangan sehingga banyak pedagang dari negeri asing melakukan aktivitas jual beli di lingkungan kerajaan Kutai. Adapun beberapa bentuk kehidupan budaya kerajaan Kutai adalah 1. Beragama Hindu. Salah satu bentuk kehidupan budaya kerajaan Kutai adalah kerajaan ini menganut agama Hindu. Hal ini diketahui dari keberadaan prasasti Yupa yang menjelaskan bahwa kerajaan Kutai menganut agama Hindu yang berasal dari India. Sebelumnya, penduduk sekitar kerajaan Kutai sendiri menganut kepercayaan nenek moyang. Pasalnya, Kudungga, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Kutai, sebelumnya adalah ketua suku masyarakat Kutai. 2. Penyelenggaraan upacara Fratyasoma. Bentuk kehidupan budaya kerajaan Kutai berikutnya adalah adanya penyelenggaraan upacara Fratyasoma. Upacara tersebut dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Adapun pemimpin upacara tersebut adalah seorang Brahmana yang berasal dari Kutai. Dengan keberadaan Brahmana di Kutai, hal ini menandakan bahwa masyarakat di wilayah tersebut sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah 6 peninggalan kerajaan Kutai yang perlu kita ketahui. Peninggalan yang pertama adalah Prasasti Yupa. Peninggalan penting dan terkenal dari kerajaan Kutai adalah 7 Prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan informasi mengenai sejarah keluarga kerajaan tertua di Indonesia. Yupa adalah tugu batu segi tinggi sekitar 1 meter yang tertancap di tanah menyerupai tiang besar. Di bagian bawah permukaannya terdapat tulisan yang mengukuhkan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Peninggalan yang kedua adalah kura-kura emas. Kura-kura emas adalah salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Kutai yang kini disimpan di Museum Mulawarman.
Benda ini berukuran sekitar setengah dari kepalan tangan dan merupakan persembahan dari seorang pangeran di kerajaan Cina kepada Putri Sultan Kutai Aji Bidara Putih. Peninggalan yang ketiga adalah pedang Sultan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai berikutnya adalah pedang Sultan Kutai yang lebih dikenal dengan pedang Kalimantan. Pedang ini merupakan peninggalan Sultan Kutai dari abad ke-13 yang terbuat dari emas tersebut bertahtahkan batu mulia. Pada gagangnya terdapat penampakan harimau yang juga dihiasi dengan berbagai jenis batu mulia khas Kalimantan, sedangkan bagian sarungnya dihiasi dengan ornamen buaya. Peninggalan yang keempat adalah keris kering Bukit Kan. Keris kering Bukit Kan merupakan peninggalan bersejarah kerajaan Kutai. Keris kering Bukit Kan digunakan oleh Permasyuri Aji Putri Karang Meleno yang menjadi Permasyuri Raja Kutai pertama. Menurut legenda yang beredar di masyarakat, keris ini ditemukan bersamaan dengan sayang Permasyuri di dalam sebuah gong yang terapun di atas batang bambu. Peninggalan yang kelima adalah kalung Ciwa. Kalung Ciwa adalah kalung yang berasal dari masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Kalung ini ditemukan oleh penduduk setempat di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890. Hingga saat ini, kalung Ciwa masih digunakan sebagai perhiasan kerajaan dan dikenakan oleh raja dalam upacara pengangkatan raja baru. Peninggalan yang keenam adalah Ketopang Sultan. Ketopang Sultan adalah mahkota raja dari kerajaan Kutai yang terbuat dari emas dan memiliki berat 1,98 kg. Saat ini, mahkota tersebut masih disimpan dengan baik di Museum Nasional Jakarta. Ketopang Sultan ditemukan sekitar tahun 1890 di daerah Muara Kaman, Kutai, Kartanegara. Di Museum Mula Warman juga terdapat replika dari Ketopang Sultan yang memungkinkan pengunjung untuk melihat dan memahami lebih lanjut tentang warisan budaya ini. Kerajaan Kutai, salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri di Kalimantan Timur, mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh karena beberapa faktor. Berikut adalah beberapa penyebab utama keruntuhan kerajaan Kutai. Tekanan dari kerajaan lain. Kerajaan Kutai terdesak oleh pengaruh dan ekspansi kerajaan Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara yang awalnya berada di bawah Kutai Martadipura berhasil memperkuat kekuasaan dan akhirnya mengambil alih wilayah Kutai Martadipura. Perpindahan kekuasaan ini menandai berakhirnya kerajaan Kutai Martadipura. Ukuran ekonomi. Kerajaan Kutai bergantung pada aktivitas perdagangan yang terkait dengan jalur maritim. Ketika jalur perdagangan bergeser atau menurun, ekonomi kerajaan pun melemah. Kemunduran ekonomi ini mengaruhi stabilitas politik dan sosial dalam kerajaan. Bahan kepercayaan dan budaya. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu. Namun, dengan masuknya pengaruh Islam melalui kerajaan Kutai Kartanegara dan para pedagang, kepercayaan dan budaya masyarakat perlahan berubah. Pergeseran ini menyebabkan melemahnya pengaruh kerajaan Hindu Kutai Martadipura di masyarakat. 4. Internal konflik dan melemahnya kepemimpinan. Jika raja atau pemimpin kerajaan tidak mampu mempertahankan kestabilan politik dan militer, hal ini dapat menyebabkan perpecahan internal yang mempercepat keruntuhan kerajaan. Tidak adanya penerus yang kuat untuk melanjutkan pemerintahan juga menjadi salah satu faktor yang melemahkan Kutai. 5. Pengaruh kolonialisme. Meskipun keruntuhan Kutai Martadipura terjadi sebelum era kolonialisme, pengaruh bangsa-bangsa asing yang mulai berdatangan juga ikut mengubah dinamika kekuasaan di wilayah tersebut, termasuk mempengaruhi kerajaan-kerajaan lokal seperti Kutai Kartanegara. Keruntuhan kerajaan Kutai menunjukkan bagaimana faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan sebuah kerajaan dalam sejarah.